Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Febi Milenia dan teman saya, Apriliani Kartika Jani. kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai laju reaksi. Good merupakan referensi jurnal yang kami pakai dari Chemistry Education Research and Practice. Ada 3 jurnal, dan ini kompetensi dasar serta indikatornya. Memahami teori tumbukan dalam reaksi kimia berdasarkan pengaruh suhu terhadap laju rata-rata partikel zat dan pengaruh konsentrasi terhadap frekuensi tumbukan. Indikator yang pertamanya, mengetahui definisi teori tumbukan dalam reaksi kimia. Indikator yang kedua, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Untuk indikator yang ketiga, menjelaskan konsep laju reaksi. Indikator yang keempat menunjukkan hubungan antara teori tumbukan dengan laju reaksi. Untuk kompetensi dasar 3.7, yaitu menentukan order reaksi dan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Indikator yang pertama, menuliskan persamaan laju reaksi dari suatu reaksi kimia. Indikator yang kedua, menentukan order reaksi berdasarkan data percobaan atau eksperimen. Untuk kompetensi dasar 4.7 yaitu merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan order reaksi. Indikator yang pertama menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dari percobaan. Indikator yang kedua memahami konsep laju reaksi dan order reaksi. Indikator yang ketiga merancang percobaan untuk pengaruh konsentrasi, luas permukaan bidang sentuh, dan suhu terhadap laju reaksi serta order reaksi. Untuk indikator yang keempat yaitu menganalisis hubungan faktor-faktor laju reaksi terhadap kecepatan reaksi. Selanjutnya ada karakteristik materi. 3.6.1 berada pada C1 faktual. Kemudian indikator 3.6.2 berada pula di C1 faktual. Dan 3.63 dan 3.6.4 berada pada C2 konseptual. Kemudian, pada kompetensi dasar 3.7, di mana 3.7.1 berada pada C1 faktual, kemudian 3.7.2 berada pada C2 konseptual. Dan yang terakhir ada pada indikator 4.7.1, di mana berada pada C1 faktual, kemudian 4.7.2 berada pada C2 konseptual, kemudian 4.7.3 berada pada C3 prosedural, dan 4.7.4 berada pada C4 prosedural. Selanjutnya ada konsep inti. Nah, konsep inti ini sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengertian dan pengukuran laju reaksi. Kemudian ada teori tumbukan, lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, serta hukum laju reaksi dan penentuan laju reaksi. Pengertian dan pengukuran laju reaksi. Laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi reaktan atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi atau produk dalam satu satuan waktu. Nah, untuk menyatakan laju reaksi berlaku rumus berikut, di mana V sama dengan delta C per delta T, yang mana V sama dengan laju reaksi, kemudian delta C adalah perubahan konsentrasi reaksi atau produk, serta delta T yaitu perubahan waktu. Nah, pada reaksi A plus B menghasilkan C, yaitu A dan B sebagai reaktan dan C sebagai produk. Nah, berdasarkan reaksi tersebut, diperoleh hubungan sebagai berikut, di mana laju pengurangan konsentrasi zat A tiap satuan waktu dirumuskan dengan VA sama dengan min delta A per delta T, dan laju pengurangan konsentrasi zat B tiap satuan waktu, yaitu VB sama dengan min delta B per delta T. Kemudian, laju penambahan konsentrasi zat C tiap satuan waktu dirumuskan dengan Vc sama dengan delta C per delta T. Selanjutnya ada teori tumbukan. Nah,
Teori tumbukan ini, suatu zat dapat bereaksi dengan zat lain apabila partikel-partikelnya saling bertumbukan. Tumbukan yang terjadi tersebut akan menghasilkan energi untuk memulainya terjadi reaksi. Terjadinya tumbukan antar partikel disebabkan partikel zat selalu bergerak dengan arah yang tidak teratur. Tumbukan antar partikel itu tidak selalu menimbulkan reaksi, hanya tumbukan yang menghasilkan energi yang cukup yang dapat menghasilkan reaksi. Seperti ditunjukkan pada gambar 6 dari sumber Brady 1981, untuk gambar yang A itu menggambarkan proses tumbukan yang tidak menghasilkan reaksi. Sedangkan gambar B, proses tumbukan yang menghasilkan reaksi karena energinya cukup. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Pada faktor yang pertama, yaitu konsentrasi, di mana semakin tinggi konsentrasi berarti semakin banyak molekul-molekul dalam setiap satuan luas ruangan, demikian tumbukan antara partikel semakin sering terjadi. Maka, semakin banyak tumbukan yang terjadi, berarti kemungkinan untuk menghasilkan tumbukan efektif semakin besar, sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Nah, kemudian pada faktor suhu, di mana semakin tinggi suhu berarti kemungkinan akan terjadi tumbukan yang menghasilkan energi yang cukup untuk reaksi juga semakin banyak dan berakibat reaksi berlangsung lebih cepat. Dan pada luas permukaan, yaitu semakin luas permukaan zat padat, maka semakin banyak tempat terjadinya tumbukan antar partikel yang beraksi. Kemudian, pada faktor katalis, yaitu di mana katalis fungsinya sebagai mempercepat reaksi dengan cara mengubah zona reaksi. Jalur reaksi yang ditempuh tersebut mempunyai energi aktivasi yang lebih rendah daripada jalur reaksi yang ditempuh tanpa katalis. Jadi, dapat dikatakan bahwa katalis ini sendiri berperan sebagai penurun energi aktivasi. Kemudian hukum laju reaksi dan penentuan laju reaksi. Hukum laju reaksi menyatakan bahwa laju reaksi sama dengan hasil kali konsentrasi per reaksi dan tetapan laju reaksi itu sendiri. Hukum tersebut dikenal dengan hukum aksi massa. Contohnya seperti reaksi A ditambah B menghasilkan produk C dan D. Yang dinyatakan sebagai V, hasil kali konstanta laju reaksi dikalikan dengan konsentrasi A pangkat M, yang dalam reaksi tersebut berarti A kecil, dikali konsentrasi B, dalam reaksi tersebut berarti B kecil. Nah, konsentrasi A itu dinyatakan dalam molar atau mol per liter, sama halnya dengan konsentrasi B. Lalu untuk M dan N itu merupakan order reaksi terhadap A dan terhadap B. Untuk K sendiri merupakan tetapan laju reaksi. Selanjutnya, untuk miskonsepsi. Terdapat 5 miskonsepsi. Yang pertama, zat yang memiliki ukuran partikel lebih kecil memiliki luas permukaan yang lebih kecil juga. Seharusnya, ukuran partikel semakin kecil, maka terjadi tumbukan semakin banyak, lalu bidang sentuh semakin besar. Kalau bidang sentuhnya semakin besar, menjadikan reaksi lebih cepat. Miskonsepsi yang kedua, pengertian laju reaksi adalah laju bertambahnya konsentrasi reaksi dan laju berkurangnya konsentrasi produk per satuan waktu. Seharusnya laju reaksi itu merupakan laju berkurangnya reaktan dan laju bertambahnya produk suatu reaksi. Untuk miskonsepsi yang ketiga, kenaikan suhu mempengaruhi energi aktivasi reaktan. Seharusnya kenaikan suhu itu meningkatkan energi kinetik zat-zat yang bereaksi sehingga laju reaksi menjadi cepat, bukan mempengaruhi energi aktivasinya. Untuk miskonsepsi yang keempat, penambahan katalis dapat menaikkan energi aktivasi. Seharusnya penambahan katalis akan menurunkan energi aktivasi karena proses katalis itu mengubah jalannya reaksi dengan menurunkan nilai energi aktivasinya. Miskonsepsi yang terakhir yaitu banyak siswa yang beranggapan bahwa katalis tidak ikut bereaksi dalam proses kimia. Padahal katalis itu tetap ikut bereaksi, namun pada akhir proses reaksi akan membentuk produk dari katalis itu sendiri. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang dipakai tersebut merupakan inquiry learning,
Dan analogi yang dipakai yaitu memasak popcorn dengan temperatur yang berbeda-beda, di mana semakin tinggi suhu, maka semakin cepat pula popcorn tersebut bereaksi untuk meletup-letup. Langkah pertama pada pembelajaran berikut yaitu engagement atau hubungan, di mana siswa dilibatkan dengan pertanyaan mengenai laju reaksi. Kemudian pada langkah kedua yaitu exploration atau eksplorasi, di mana siswa merencanakan, merancang, serta melaksanakan eksperimen dan mencatat data eksperimen yang telah dilakukan. Nah, yang ketiga adalah explanation, di mana siswa memberikan penjelasan dari data eksperimen untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan pada langkah pertama. Kemudian, yang keempat ada elaboration, yaitu siswa memperluas dan menerapkan temuan mereka dalam konteks baru, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah evaluation atau evaluasi, di mana siswa mengevaluasi proses eksperimental mereka dan memaparkan hasil kerja mereka seperti laporan kegiatan maupun pengamatan instruktur selama kegiatan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.